Evakuasi korban kecelakaan di Jalan Sigabanding, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara berjalan dramatis. Tim SAR dibantu warga berusaha mengeluarkan korban dari badan truk. Kondisi tanah yang menurun dan tebing terjal membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Proses evakuasi korban berlangsung selama 5 jam. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Muhammad Syafil datang dari arah Pematang Siantar. Diduga truk hilang kendali saat jalan menurun sehingga terjun ke dalam jurang. Satu buah truk muatan kayu yang terjun langsung ke jurang sedalam 5 meter. Masih belum diketahui penyebabnya, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Untuk kejadian terjadi di jam 3 dini hari tadi, ya, dilaporkan ke tim Basarnas itu jam 5 pagi. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah truk box gandeng di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis pagi ludes terbakar. Api dengan cepat membakar bagian kabin dan mesin kendaraan. Diketahui, truk tersebut bermuatan ratusan dus mie instan dan makanan ringan. Petugas menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api dengan durasi mencapai 1 jam lamanya. Kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari mesin truk tersebut. Saat terbangun itu pun tidak terbangun, dibangunkan oleh pengendara yang lain berhenti karena melihat asap. Setelah melihat asap, sopir lari ke pos polisi dan sudah melihat mobil terbakar. Ini muatan apa aja dan ini? Ini muatannya dari ring, yaitu muatan mie. Yang terbakar kayaknya ini ada konsleting pada listrikannya sehingga membakar mesin. Selanjutnya merembet ke muatan. Awalnya sih nggak tahu saya, Pak. Kira-kira tadi habis dari sana mati mesin. Saya menepi di sini. Saya berhenti. Tahu-tahu ada asap putih. Saya kirain mesin saya koplo apa kampas kopling saya habis. Berhubung malam nggak kelihatan. Saya tunggu pagi. Saya tinggal tidur di cabin. Tahu-tahu diklakson sama mobil trailer. Tahu-tahu terbakar. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut karena sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar saat percikan api mulai terjadi. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Iya, ini adalah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan dan juga laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Dan pagi ini kembali bersama kami, saya Anita Mai. Dan saya Pram Senjaya, pemirsa. Dan selama 1 jam ke depan, pemirsa, kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial pastinya. Tentunya, kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Seperti biasa, pemirsa, informasi pertama kita datang dari sebuah rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat, pemirsa, yang Kamis sore ini roboh ternyata. Ya, dan 1 orang meninggal dunia akibat rumah roboh ini, sementara 2 orang lainnya mengalami luka ringan. Ponakan saya. Aduh, ayo pulang. Tangis wanita ini pecah saat ia mendatangi lokasi robohnya sebuah rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia terus meminta petugas mencari anggota keluarganya yang masih hilang. 3 orang menjadi korban dalam peristiwa naas ini. Hingga malam, petugas gabungan Basarnas dan Damkar masih menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun, sekaligus mengevakuasi harta benda milik korban.
Petugas sempat kesulitan karena listrik yang masih menyala di rumah itu. 3 orang itu 1 laki-laki, 2 wanita dewasa. 1 laki-laki dapat menyelamatkan diri. Yang 2 kita evakuasi. Kita evakuasi itu kondisinya yang pertama wanita sudah meninggal. Yang kedua sekitar 15 menit kita lakukan evakuasi kembali. Alhamdulillah wanita juga dewasa. 3 orang, 3-3-nya warga di sini. Ternyata tadi juga ada anak kecil, tapi mereka juga sudah menyelamatkan diri. Betul, 3-3-nya adalah penghuni dari rumah tersebut. Evakuasi warga yang selamat pada Kamis sore berlangsung dramatis. Setelah sempat terhimpit beberapa saat, akhirnya wanita lansia ini dapat dievakuasi dengan selamat. Dari 3 warga yang menjadi korban, 1 orang meninggal dunia, sementara 2 lainnya luka-luka. Sebelum kejadian, warga sempat mendengar suara retakan dari bangunan tersebut. Yang saya tahu tadi kan lagi ada pekerjaan itu sedang melakukan pembongkaran. Nah itu pas saya lagi posisi depan situ mulai ada bunyi retakan, terus gedung mulai miring, saya udah mulai kabur. Tahu langsung roboh gitu ya? Iya roboh langsung, pas saya lari itu roboh. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti robohnya bangunan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, segerombolan remaja berpakaian seragam sekolah melakukan penyerangan terhadap siswa di sekolah lain yang berada di daerah Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Nah pemirsa, ini para pelajar ini membawa senjata tajam jenis celurit dan akibatnya 2 orang pelajar mengalami luka bacok dan dilarikan ke rumah sakit. Dalam rekaman video amatir, tampak puluhan remaja berpakaian seragam sekolah dengan menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan ke sekolah menengah kejuruan negeri 1 yang terletak di daerah Kalawi, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sejumlah pelajar membawa senjata tajam jenis celurit. Setelah melakukan penyerangan, mereka pun kabur. Hanya menyerang sekolah, pelaku juga menyerang warga yang berusaha menghalau mereka. Aksi penyerangan ini pun berujung dengan aksi tawuran antar pelajar di depan sekolah tersebut, yang kemudian mereda usai petugas kepolisian dan Satpol PP tiba di lokasi. Diduga aksi ini merupakan aksi balasan dalam peristiwa tawuran antar pelajar yang belakangan marak terjadi di Kota Padang. Ada tawuran di SMK 1. Siswanya diserang oleh segerombolan siswa lain yang tidak diketahui identitasnya. Berdasarkan itu kami langsung berangkat menuju lokasi, dan di lokasi kita temukan memang sisanya yang nampak lagi korban dari SMK 1 dan siswa SK 1 yang siap-siap, yang mereka bersiap-siap sempat ada serangan lagi, mereka akan membalas. Akibat peristiwa ini, 2 orang pelajar mengalami luka akibat bacokan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, eksekusi lahan seluas 21.300 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini berlangsung ricuh. Nah pemirsa, ini ahli waris lahan mencoba menghadang petugas hingga terlibat adu mulut oleh pihak Pengadilan Negeri Makassar. Ya pemirsa, ini ada ratusan massa dari kubu tereksekusi terlibat adu mulut saat berusaha menghadang polisi dan petugas eksekusi Pengadilan Negeri Makassar yang akan masuk ke dalam lokasi sengketa lahan. Ahli waris bahkan memblokade jalan masuk ke lahan sengketa dengan membakar ban bekas dan juga membacakan bukti kepemilikan tanah. Ya, mereka juga mempertanyakan keputusan pengadilan yang memenangkan pemohon, sedangkan sertifikat hak guna bangunan yang diklaim tidak tercatat di kelurahan dan tidak adanya sertifikat hak milik lahan. Nah, meski sempat ada perlawanan dari pihak tergugat, namun polisi dan petugas Pengadilan Negeri Makassar akhirnya mengeksekusi lahan tersebut. Dan diketahui pihak termohon eksekusi tanah juga sudah memasukkan laporan ke Polda Sulsel dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Pengadilan Negeri Makassar dengan dasar hukum adalah adanya penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Jelas sekali tadi dibacakan oleh jurusita. Kami melihatnya adalah salah lokasi. Jadi pengadilan menetapkan eksekusi tetapi lokasinya bukan di sini. Dari mana kami menyatakan seperti itu? Karena dari kelurahan sebagai yang punya wilayah, dia menyatakan bahwa objek yang ada ini, yang hari ini dieksekusi adalah tercatat dengan KOHIR 200C1. Sementara objek yang menjadi sengketa KOHIR-nya 429, jelas ada perbedaan di sini. Pemirsa, sementara itu kericuhan eksekusi lahan sengketa juga terjadi di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan antara warga dan petugas gabungan. Nah, pemirsa, ini kericuhan diduga karena pihak tergugat berusaha mempertahankan tanah dan bangunannya. Kericuhan dan aksi saling dorong akibat sengketa lahan antara warga Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan dan petugas gabungan dari pengadilan tak bisa terelakkan. Kamis siang, sejumlah warga yang diduga sebagai pihak tergugat berusaha menghalangi petugas yang akan melaksanakan eksekusi lahan sengketa sesuai perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedikitnya ada 80 kepala keluarga diminta untuk meninggalkan lokasi tersebut. Perlawanan dari pihak termohon dibaca keluarga aja, dari warga enggak. Itu murni dari pihak termohon mengatakan perlawanan fisik itu nggak seberapa. Kericuhan akhirnya dapat diredam setelah petugas berdialog dengan warga dan eksekusi dapat dilaksanakan. Dari Jakarta, Helmisa Jambati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ini ada seorang pengendara motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menabrak mobil yang melintas dari arah berlawanan akibat menerobos traffic light. Nah, dari insiden itu terekam kamera pemantau yang terpasang di lokasi kejadian dan akhirnya viral di media sosial. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah dan menabrak mobil yang sedang berbelok di perempatan jalan Delta Mas Boulevard, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan akibatnya pengendara motor ini terpental hingga pingsan dan terluka parah. Selanjutnya, pemirsa, petugas Satlantas Polsek Cikarang Pusat yang mendapat laporan langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan olah kejadian. Sedangkan pengendara sepeda motor yang terluka parah segera dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Cikarang Pusat. Dan kini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor unit laka Lantas Polres Metro Bekasi. Lagi-lagi kita ingatkan, pokoknya harus selalu patuh yang namanya aturan lalu lintas, apalagi ini traffic light gitu ya. Udah jelas nggak boleh melaju, ini malah dilanggar. Kalau dalam seminggu gitu ini kan. sudah ada 5 atau 3 kasus yang dimana kendaraan menerobos lampu merah mengakibatkan kecelakaan. Nah, traffic light dibuat itu untuk menjaga keselamatan satu sama lain pengguna jalan, pemirsa. Jadi jangan sekali-sekali untuk dilanggar. Kalau enggak, nyawa melayang. Nah, baik, nanti kita akan lanjutkan informasinya. Seorang guru ngaji di Padang Panjang, Sumatera Barat ini mencabuli 11 muridnya. Informasi selengkapnya akan hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.